Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seperti biasa, masih di channel saya Ahmad Rizi. Dan kali ini saya mau buat video lagi setelah beberapa waktu saya tidak buat video. Jadi beberapa waktu kolom ini tidak memakai filter ya. Jadi kolom ini hanya memanfaatkan sirkulasi dari power head ya. Jadi kurang lebih ada 1 minggu ya. Jadi ikannya ini baru saya kasih makan cuma 1 kali doang ya dalam 1 minggu itu ya. Karena juga memang sedang proses karantina juga ya. Karena ikan ini baru masuk ya. Jadi dalam video ini saya mau mencoba berbagi untuk kawan-kawan semua tentang bagaimana caranya men-setting pemipaan pada kolom ini untuk filternya ya. Jadi saya sudah membuatkan filter dengan seperti ini ya. Jadi kolom ini memang sengaja saya buat di dalam ruangan dengan settingan filter top filter ya. Karena untuk di dalam ruangan kalau kita pakai filter yang seperti biasa di outdoor gitu kan akan memakan tempat yang begitu banyak ya. Jadi nanti membuat sempit ruangannya. Jadi makanya jadi saya memakai top filter kayak seperti ini saja. Jadi cukup dia taruh di atasnya saja sehingga tidak memakan banyak sekali ruang ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi tentang bagaimana cara pemipaannya ya untuk kolom ini dari filter ke kolam dan juga dari kolam ke filter ya. Jadi bagaimana caranya pemipaannya itu agar semuanya itu filternya sangat berfungsi dengan baik ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sekiranya mau mencoba atau sedang membuat atau mau merencanakan pembuatan kolom indoor ya, kawan-kawan bisa mencontoh atau meniru tentang apa yang saya lakukan tentang kolom ini ya. Jadi cara filternya, cara pemipaannya juga nanti kawan-kawan bisa meniru ya. Kalau sekiranya yang saya lakukan itu adalah sangat baik ya. Dan kita mulai saja video ini bagaimana caranya pemipaannya. Kawan-kawan tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Atau kawan-kawan yang baru saja mampir di video ini atau di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, komentarnya juga. Kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, silahkan kawan-kawan share di media sosial yang lain. Dan kita mulai saja bagaimana caranya pemipaan pada kolom ini ya. Seperti yang sudah saya terangkan pada video-video saya yang sebelumnya, kolom ini kurang lebih mempunyai volume lebarnya kurang lebih 1 meter ya. 1 meter, ketinggian kurang lebih 70 cm dan panjangnya itu sekitar 70 atau 80 cm ya. Dan ini filternya baru saya buat. Maklum ya, karena saya bukan tukang akuarium, jadi mungkin menurut kawan filter ini tidak begitu bagus ya. Jadi yang kalau untuk saya pribadi sih yang penting tidak bocor ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak bocor sih. Jadi begini, filter ini sengaja saya setting dengan Jadi begini, filter ini sengaja saya setting dengan sistem flow up ya. Jadi air itu dari atas ke bawah, dari bawah lalu ke atas. Begitu juga seterusnya sampai air itu lari ke dalam kolam lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya memakai 3 pralon. Yang satu ini yang agak kecil ini pralon untuk input ya, input dari kolam ke filter ya, dan yang ini adalah output ya, dari filter ke kolam nanti. Keduanya ini adalah output ya. Jadi untuk kolam ini saya memakai 2 waterfall ya. 2 waterfall, satu yang di situ dan yang satu lagi yang di sini ya. Jadi keduanya ini nanti semuanya difungsikan untuk waterfall tersebut ya. Jadi yang satu ini larinya ke sini, ke waterfall yang ini, dan yang satunya lagi larinya ke sini nih, ke sini, lalu ke sana, ke waterfall yang satunya itu, lalu ke situ. Jadi kedua output ini tidak saya satukan, jadi keduanya itu pisah ya. Jadi airnya
Keduanya ini misah ya, jadi nggak saya buat satu lalu di paralel, nggak begitu. Jadi saya dari filternya itu udah misah gitu ya. Karena memang antara input dan output itu memang lubangnya itu volume larinya air itu harus lebih besar output dibandingkan dengan input ya, karena input itu mempunyai tekanan yang lebih kencang, sedangkan output itu tidak ada tekanannya karena tidak memakai mesin untuk pengaliran airnya, jadi hanya terbuka saja. Makanya itu dia harus lebih besar agar bisa mengimbangi kecepatan power head tersebut ya. Jadi agar mengimbangi kecepatan power head tersebut agar filter tidak kepenuhan nantinya ya. Jadi makanya kalau sekiranya outputnya itu kecil atau sama atau bahkan sama gitu ya, lebarnya atau volume pipanya sama, bisa jadi nanti karena saking kencangnya power head nanti lama-lama filter akan penuh ya, karena outputnya itu kecil gitu kan. Jadi makanya kalau sekiranya kawan-kawan bikin untuk kawan-kawan yang belum mengetahui ya, jadi kalau sekiranya mau bikin top filter ya harus dengan prinsip seperti itu ya. Jadi outputnya itu harus lebih besar atau bikin aja 2 lubang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita nanti mulai dari sini nih ya. Ini adalah lubang untuk inputnya nanti dari power head yang ada di bawah ini. Dari power head yang ada di bawah ini nanti lari ke sini. Terus dia lari nanti ada paralon di sini sampai ke atas lalu ke sini. Ini adalah chamber yang pertama ini ya. Dan untuk isi filternya mungkin kawan-kawan semua udah tahu ya. Jadi seperti biasa, chamber yang pertama adalah spon. Lalu chamber yang kedua yaitu bebatuan ya, atau filter biologis ya. Mungkin karang jahe atau batu siloid gitu kan, atau pokoknya filter biologis ya. Yang ketiga juga seperti itu juga. Atau kalau sekiranya kawan-kawan pengen memakai busa yang lebih banyak, kawan-kawan bisa memakai di chamber satu yang kedua, di chamber satu dan juga yang kedua. Lalu ke chamber ketiga kawan-kawan bisa harus diwajibkan memakai filter biologis ya, sampai ke chamber 4 ya. Chamber 4 itu kalau saya biasanya chamber terakhir itu saya isi dengan bioring ya. Lalu air akan jatuh dari sini. Yang ini lari ke waterfall yang ini, dan yang ini lari ke waterfall yang di pojok sana. Dan pada pipa yang kedua yaitu pipa output dari filter ke kolam, nanti saya akan paralel untuk pembuangannya, untuk pembuangan saat pengurasan agar tidak merepotkan, karena di dalam rumah kita nggak harus memakai selang nantinya. Jadi saya sudah memasang pembuangan ini. Ini adalah pembuangan, ini adalah pemasukannya. Ini adalah input dari torrent, dan ini pembuangan yang larinya ke got ya. Dan nanti saya akan paralel dari sini, dari paralon ini nanti larinya ke sini ya. Jadi kita nanti pakai stop kontak ya, stop kontak di paralon ya. Kurang lebih seperti itu agar memudahkan kita untuk mengisi dan membuang air ya. Jadi kurang lebih seperti itu sistem kolam ini dengan memakai top filter ya. Dan kalau sekiranya kawan-kawan ingin mencobanya atau ingin membuat kolam di dalam rumah yang kayak seperti saya ini, kawan-kawan bisa aplikasikan apa yang telah saya kerjakan. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Dan untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dengan adanya saya menjelaskan seperti apa tentang kolam ini dan juga filternya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerti ya. Jadi untuk prakteknya nanti insya Allah besok akan saya kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, komentarnya juga. Kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, silahkan kawan-kawan share di media sosial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu air.